Semangat lagi mas. Selamat pagi, selamat duduk, selamat duduk. Oke, baik. Apakah benar dan atas nama Haris? Ya. Iya benar. Oke. Sebelumnya sudah kenal saya atau belum? Kemarin itu namanya Mas Abdul kan? Oke, benar. Bisa dipanggil Abdan saja atau Mas juga boleh. Oke, jadi bagaimana kabarnya hari ini Mas Haris? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, jadi tadi perjalanan ke sini naik sepeda motor atau gojek atau gimana? Kebetulan karena kan dari sini dekat, jadi saya jalan kaki. Oh, jalan kaki di mana? Dari sana, asrama. Oh, jalan asrama. Jalan kaki. Iya. Asrama apa namanya? Kalau namanya itu asrama KKI, asramanya masjid itu. Oh, gitu. Jadi Mas Haris ini juga masih dalam lingkup masjid gitu ya? Iya. Oke, baik. Dari pertemuan asesmen kemarin, Mas Haris ini memiliki gejala yang mana sulit tidur atau istilahnya begadang. Ya. Iya. Oke, mungkin itu ya, benar ya. Oke, baik Mas Haris. Kali ini kita bertemu dalam sesi konseling, tapi sebelum itu ada beberapa asas yang perlu diketahui, yang mana yang pertama yaitu asas keterbukaan. Jadi nanti Mas Haris silakan menceritakan apa saja terkait yang Mas Haris hadapi, misalkan tadi yang yaitu sering begadang, ya, kebiasaan begadang. Di Mas Haris ceritakan apapun itu juga. Kemudian juga Mas Haris tidak perlu menceritakan yang tidak bisa diceritakan seperti yang membunuh atau menyakiti saya atau Mas Haris diri gitu ya. Jadi mungkin itu asas yang pertama. Kemudian asas yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi silakan Mas Haris ini tanpa adanya paksaan, kesukaraan, maaf. Ada asas kesukaraan yang mana Mas Haris ini tanpa adanya paksaan, yaitu via chat dengan saya kemarin juga kan ya. Iya. Artinya saya tidak harus kamu harus dikonsulin seperti itu. Jadi itu ada asas kesukaraan. Yang kedua ada juga yang inti ya, yang mana asas kerahasiaan. Jadi setelah Mas Haris menceritakan semuanya, jangan takut istilahnya ceritanya ini menyebar kemana-mana. Jadi cukup antara kita saja ya, Mas Haris dan saya. Jadi cukup sampai situ aja. Jadi 3 asas ini. Apakah cukup paham Mas Haris? Bisa. Oke, baik. Jadi terkait kesulitan tidur atau kebiasaan begadang ini, Mas Haris asesmen kemarin. Sebelum memasuki sesi konseling selanjutnya, apakah Mas Haris di sini sudah terasa nyaman untuk tempat duduknya atau perlu kita ganti di ruang yang lainnya? Saya sudah nyaman di sini. Oke, sudah nyaman di sini ya? Iya. Oke, baik. Jadi nanti kita konseling selama tidak ada batasnya ya. Jadi kita mengajar sampai Mas Haris sudah mulai sedikit terbuka atas konseling kali ini. Itu aja ya. Oke, baik Mas Haris. Apa yang bisa menceritakan kesehariannya Mas Haris lebih dahulu? Kan katanya kesulitan sering kebiasaan begadang. Kalau boleh tahu keseharian Mas Haris ini seperti apa? Kalau keseharian itu mungkin ya karena ada tugas itu kan saya perlu mengerjakan tugas ya. Tapi pas siangnya itu saya lebih banyak melakukan aktivitas lainnya, antara mungkin bermain-main atau mungkin melaksanakan program organisasi atau mungkin hal lainnya. Makanya saya menunda-nunda tugas dan baru mengerjakannya itu saat malam, sehingga itu menjadi begadang tadi itu. Kalau selain itu mungkin ada juga
Saya ini eh, kesulitan tidur ya. Pas malam itu saya pun berusaha tidur pun tidak bisa, atau mungkin karena digigit nyamuk jadinya saya dibangun terus, dan itu menjadi kebiasaan untuk bangun malam. Lalu ada juga saya ini merasa kalau malam itu kayak waktu yang paling santai, yang paling tepat untuk saya. Seolah-olah mungkin istilahnya itu kayak me time-nya saya gitu. Jadi saya lebih suka untuk bersenang-senang di malam hari. Oke, berarti yang membuat Anda kebiasaan begadang itu ya, itu tadi tugas, kemudian apa, meetingnya di malam gitu ya, Iya. kemudian apa lagi tadi? Yang satunya itu tadi saya kesulitan tidur juga di malam hari. Oh, kesulitan itu di malam hari. Iya. Oke, baik. Ketika Anda begadang, itu apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan Ketika begadang. ketika begadang itu macam-macam ya. Bisa mengerjakan tugas, bisa ngopi bareng teman, bisa bermain game, bahkan bisa tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun seperti apa? Hanya diam saja, berpikir seperti itu. Oh, gitu. Menurut Mas Haris, bagaimana kebiasaan begadang ini mempengaruhi kehidupannya Mas Haris? Kalau untuk pengaruhnya itu ya, yang pastinya itu saya jadinya tidak bisa bangun di pagi hari. Bukan tidak bisa ya, lebih tepatnya itu pagi harinya itu ngantuk-ngantuk. Oh, ngantuk-ngantuk. Sehingga itu menghambat berbagai aktivitas saya. Bisa kembali lagi ke tugas yang seharusnya saya kerjakan, tapi malah saya buat tidur, atau mungkin saat kelas mengantuk, atau mungkin bisa saja terlambat masuk kelas. Bahkan mungkin seperti kan itu saya jadinya tidur di siang hari ya. Jadinya ini saya kayak ngacangi teman saya yang meng-WA saya gitu. Oh, gitu. Oke, jadi itu pengaruhnya dari kehidupannya Mas Haris. Banyak berarti. Kalau dari aktivitas yang lain tadi Mas Haris mengatakan itu aktivitas apa? Yang gimana? Tadi Mas Haris mengatakan banyak ya aktivitas yang lain. Seperti apa contohnya? Tadi juga menyebutkan organisasi juga. Iya. Jadi kan salah satunya itu aktivitas organisasi ataupun aktivitas di masjid. Itu jadinya saya kayak terlambat datang gitu loh. Bisa dijelaskan aktivitas di organisasi itu organisasi apa, kemudian di masjid itu ngapain gitu? Ya, kalau di organisasi ini saya mengikuti organisasi KKI. Untuk bisnya sendiri itu lebih sering aktivitasnya itu dilakukan di Ketintan. Karena kan jarak dari sini ke Ketintan ya nggak bisa satu langkah saja. Jadi itu perlu waktu, belum lagi persiapannya kayak saya perlu mandi dan segala macam, itu malah bikin saya makin terlambat. Belum lagi pas sampai di sana karena malamnya itu saya begadang, jadinya mungkin saya ngantuk di sana. Itu acara apa tuh biasanya KKI organisasinya Mas? Proper. Itu yang di masjid itu? Untuk yang di masjid mungkin kayak sholat 5 waktu. Karena saya di beberapa jam sebelumnya kan saya tidur, akhirnya pas adzan itu nggak langsung ke masjid. Contohnya kayak pas sholat zuhur itu, kalau saya belum bangun itu ya nggak sholat berjamaah jadinya. Oh, gitu. Berarti ada kewajiban tertentu di asrama tersebut ya? Iya. Oke, jadi pengaruh aktivitas lain yang mana dari organisasi itu karena keprogram juga atau telat, kemudian di masjid juga yang mana Mas Haris
juga nggak bisa berjamaah 5 waktu di masjid itu, sedangkan kewajibannya di asrama tersebut seperti itu. Iya. Oke, baik. Kemudian menurut Mas Haris juga apa ya, biasanya apa yang paling kuat mempengaruhi pada bagian kehidupannya Mas Haris terkait tugas sampai aktivitas sehari-hari itu, apa yang sering yang paling kuat lah? Yang paling kuat, maksudnya yang paling berpengaruh? Iya, paling berpengaruh, paling kuat pengaruhnya. Ini maksudnya itu hubungannya antara tidur sama aktivitas tadi. Aktivitas kehidupan ini masa tadi. Misalkan paling kuat itu aku ketika habis begadang itu untuk berat dari kelas, kemudian nggak fokus atau gimana? Ya, jadi yang paling berat itu ya yang ngantuk dalam melakukan aktivitas-aktivitas tadi, entah belajar di kelas, entah saat bersama teman, atau saat di organisasi. Karena kadang-kadang tadi jadinya ngantuk, akhirnya nggak maksimal. Untuk tugas berarti masih lebih aman daripada yang mengantuk ini. Mungkin nggak bisa dibilang aman, tapi yang paling kuat ya tadi. Iya. Nggak bisa menahan ngantuknya gitu ya. Iya. Menurut Mas Haris juga, apakah kebiasaan begadang yang dimiliki Mas Haris ini mempengaruhi kesehatan dalam kehidupan yang juga? Kalau saya pikir-pikir mungkin ada ya. Saya kalau begadang itu seperti lebih gampang terkena flu, entah batuk-batuk, pilek, atau yang lainnya. Jadi untuk kesehatan itu saya imunnya mungkin menurun gara-gara begadang. Kan itu juga ya pengaruh kesehatan itu. Iya. Kalau setelah begadang itu kan apakah lebih, kalau bangun melakukan pegel atau gimana, apakah ada rasa seperti itu gimana? Iya, ada. Jadi kalau begadang itu kan paginya saya tidur, dan ketika bangun itu kayak lebih pegal daripada biasanya. Tapi berarti Mas Haris tahu dong ini menurut ini tidak baik. Iya, tahu kan? Iya. Dan juga kalau begadang itu Mas Haris biasanya juga apakah ada, selain mengerjakan tugas, selain diam tadi ya, kemudian apalagi bermain dengan ngopi dan yang lain-lain tadi, apakah Mas Haris ada makan-makan gitu kan? Makan-makan Ketika begadang itu kan misalkan ada kopi misalnya, kopi atau makanan apa itu enggak? mungkin kalau makan itu cuma kalau diajak saja. Contohnya kayak diajak, emang makanan goreng kan, ayo. Kalau nggak gitu ya saya biasanya jarang makan sih pas makan. Jadi artinya di sini Mas Haris itu bukan orang yang malas ataupun tidak peduli dengan kesehatan, tapi akan kebiasaan yang terus mengganggu dari begadang itu. Iya. Dan sedangkan Mas Haris juga tahu bahwa pengaruh di kehidupannya baik kesehatan maupun kehidupan sehari itu, kebiasaan begadang yang berpengaruh. Apakah seperti itu? Iya. Oke, baik. Apa yang membuat kebiasaan begadang dari Mas Haris itu terasa normal untuk dilakukan? Kalau saya rasa normal untuk dilakukan kan ya karena udah terbiasa gitu ya. Jadi pas pertama mungkin kayak mungkin agak nyesel atau mungkin kesel. Jadi kayak kesel sendiri gara-gara akhirnya saya kan nggak bisa melakukan hal secara maksimal karena capek lagi. Tapi lama-kelamaan malah jadinya terbiasa. Berarti kalau menurut Mas Haris ini jadi terbiasa kayak begadang tadi ya. Tadi Mas Haris juga mengatakan bahwasanya sering juga salah satu faktornya itu diajak ngopi. Benar. Apakah semua kebiasaan yang sering dilakukan Mas Haris seperti itu seperti yang dilakukan, kebiasaan yang dilakukan teman seperti ngopi tadi itu Mas Haris merasa baik aja atau gimana?
alasan di acara ngopi itu kan untuk membahas ke depannya itu bagaimana, Apa yang banyak juga? kayak proker asrama, Oh, proker organisasi ataupun asrama nanti ke depannya bagaimana. Itu kan jadi saya perlu tahu itu juga, perlu dibahas juga. Nah, free time-nya itu kebanyakan itu ya pas malam. Makanya kami melakukannya itu pas malam. berarti ngopi dalam artian tersebut itu ngopi di proker ya? Bukan berarti ngopi kayak sedang Anda kayak tadi yang bukan juga main HP, main game gitu, bukan gitu ya? Oh, kalau itu di asrama sudah cukup kan itu. Oh, di asrama berarti lebih seringnya di asrama. Kalau untuk ngopi-ngopi itu buat proker berarti ya? Iya, kalau perlu pembahasan yang lebih mendalam itu ngopi di luar. Menurut Mas Haris juga, apakah kebiasaan begadang ini benar-benar membantu hidup kita menjadi lebih baik? Saya rasa tidak ya, Karena karena kan minusnya itu juga banyak sekali, dimulai dari ya remehkan waktu, lalu setelah itu tidak bisa maksimal di keesokan harinya, dan mungkin ada penyesalan juga karena nggak bisa memanfaatkan waktu dan sebagainya. kalau kebiasaan begadang ini tetap berlangsung, menurut Mas Haris dampaknya ke depannya apa? Kedepannya mungkin ya malah jadinya itu apa ya istilahnya, mungkin kelelawar. Oh iya, hewan kelelawar gitu ya. Cuman aktif di malam hari, siangnya malah susah dicari. Berarti dampaknya malah aktifnya di malam hari daripada di siang hari atau pagi hari itu juga ya. Iya. Kalau boleh tahu bangunnya jam berapa sih Mas Haris itu? Yang pasti kan subuh bangun buat sholat, habis itu balik tidur karena waktu berat gitu. Habis itu Jam itunya kalau begadang Mas Haris dari jam berapa? mungkin biasanya ya, kalau biasanya itu jam 1 gitu ya. Oh, jam 1. Terus kemudian bangunnya jam Bangun subuh sebentar, habis itu balik tidur. Habis itu tergantung ada kuliah atau tidak. Kalau ada kuliah setengah 8 saya bangun. Kalau tidak ada kuliah biasanya lanjut tidur sampai maghrib. Oke, jadi gini Mas Haris, apakah pernah ada waktu ketika Mas Haris berhasil tidur awal atau apa ya, membuat pola hidup lebih sehat istilahnya seperti itu? Pernah ya. Jadi sehabis suat ada satu dokter atau lagi itu kan saya kembali itu sudah capek. Jam berapa itu? Sore. Oke. Terus setelah itu ya saya bangun sampai sholat, terus sampai isya, habis sholat isya karena udah capek bentar, akhirnya saya langsung tidur pulas. Bangunnya itu jam berapa? Bangunnya subuh. Oke. Apa yang membantu Anda pada saat itu? Ketika bangun ataupun ketika kan mengharuskan ada kasus yang mana di situ tidur awal daripada yang pertama kebiasaan begadang tadi ya. Iya. Dan itu apa yang membantu Anda pada saat itu? Karena kan capek lebih awal gitu loh, jadi tidurnya juga di awal. Terus setelahnya ya tidak. Lebih kan tadi kan juga mengatakan kalau begadang itu kalau bangunnya itu betul. Iya. Nah, itu kalau ini gimana? Kalau kayak gini tuh bangunnya itu malah jadinya segar. Nah, berarti gitu kan ya? Iya. Berarti yang membantu situ ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya itu maksudnya ketika aktivitas ataupun yang lain itu dalam aktivitasnya jadinya tuh kayak lebih plong, lebih semangat juga. Akhirnya aktivitas saya itu bisa rasa
mungkin bukan 100% tapi lebih banyak daripada pas begadang. Oke, jadi aktivitas lebih fresh lagi ya ketika waktu itu Mas Haris setelah program capek-capek. Iya. Apakah kegiatan tidur awal ini hanya beberapa kali saja ketika program saja atau ada yang lainnya? Kalau yang lainnya itu mungkin apa? Nggak harus program, pokoknya sesuatu yang membuat pegal lebih awal gitu. Sesuatu yang berpegang lebih awal berarti ya. Akhirnya Mas Haris dibuat tidur lebih awal juga gitu. Iya. Oke. Jadi yang Mas Haris rasakan ketika mencoba tidur lebih awal itu secara keseluruhannya gimana? Yang saya rasakan. Iya, yang saya rasakan. Kalau secara yang saya rasakan itu kayak saya merasa lebih semangat, saya juga merasa lebih sehat. Soalnya kan ya tidur tepat waktu gitu. Terus mungkin senangnya besoknya saya bisa lebih semangat gitu. Oke. Walaupun mungkin tergantung ada tugas atau tidaknya. Baik. Jadi yang Mas Haris rasakan itu apa ya sangat benar sekali, ada kebiasaan begadang tadi itu sangat kurang baik, dan juga ketika kita membiasakan tidur lebih awal tepat waktu itu terasa lebih segar dan aktivitas itu terasa enjoy untuk dilakukan begitu kan ya. Melihat kejadian itu, apakah perubahan kecil ini tadi masih mungkin bisa Mas lakukan untuk kedepannya? Mungkin masih bisa, cuman saya seperti butuh apa ya, dukungan dari lingkungan. Oke. Kalau suatu saat Mas Haris berhasil untuk tidak begadang atau kebiasaan begadang, itu berbeda apa yang Mas Haris lakukan? Jikalau suatu saat Mas Haris itu berhasil tidak kebiasaan begadang lagi, yang Mas Haris lakukan apa? Mungkin memaksimalkan jam pagi, siang, sorenya itu. Oke, maksimalkan jam pagi, siang, sorenya, yang artinya aktivitas Mas Haris tadi itu ya? Iya. Dari organisasi, dari masjid, juga perkuliahan. Iya. Kalau teman-teman melihat perubahan dari Mas Haris tadi, yang mana teman-teman sudah tahu bahwasanya kebiasaan Mas Haris begadang, itu kira-kira apa yang dikatakan oleh mereka? Kan yang kira-kira dikatakan mungkin ini menurut saya. Iya, menurut saya. Mungkin kata mereka itu kayak saya lebih bersemangat Daripada biasanya dari dulu gitu ya. Iya, kayak Oke. Jadi menurut Mas Haris juga cerita baru apa yang ingin Mas Haris lakukan tentang pilihan tadi itu? cerita baru ya. Ya mungkin cerita dimana saya ini menjadi seorang yang lebih baik. Mungkin saya bisa tidur tepat waktu dan saya bisa menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan hari, sehingga semua pekerjaan saya itu selesai semua dan ya dianggap buruk pelaksana yang lainnya. Itu sangat cerita baru yang sangat bagus ya, sangat menarik. Jadi semoga saja dengan cerita baru ini Mas Haris juga bisa mengimplementasikan dalam keseharian ini juga. Oke, baik. Jadi ada lembaga ya, yang mana nanti minta tolong Mas Haris mengisikannya. Yang pertama ada yang harus diubah apa saja dari sini. Kemudian
jam tidurnya ditulis di sini, mulai diperbarui lagi perubahan kecil itu tadi, dan juga perubahan yang dirasakan setiap harinya ketika telah melakukan itu, kira-kira seperti apa. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan berikut kembali. Saya kasih waktu 2 menit, apakah cukup? Jika masih bingung, silakan ditanyakan dulu. Sudah. Oke, baik, sudah diisi semua ya. Jadi saya harap yang Mas Haris tuliskan ini bisa dilakukan setelah konseling hari ini. Oke, tadi juga Mas Haris mengatakan bahwasannya dukungan. Ini menurut Mas Haris sendiri, siapa orang yang bisa mendukung pendukung untuk Mas Haris berubah? Teman-teman di sekitar. Teman-teman sekitar. Iya. Terutama di asrama. Oke, bagus, itu dukungan yang memang dukungan sekitar itu bisa membantu kita untuk berubah lah untuk kedepannya. Cukup sekian saja konseling kali ini. Apakah ada cerita lagi, Mas Haris, pembahasan lagi? Mungkin sudah. Mungkin sudah ya. Mungkin dari sini saja konseling kali ini. Menurut Mas Haris, hasil apa yang telah kita bicarakan hari ini? Hasilnya mungkin bagaimana saya menyadari kalau kebiasaan gitu buruk. Lalu bagaimana untuk mengatur kembali jadwal tidur saya sehingga saya mendapatkan manfaat dari situ. Oke, sangat bagus Mas Haris. Hasil yang Mas Haris sampaikan tadi, bahwasanya kita harus mengatur jadwal lebih baik lagi, dan kita Mas Haris juga tahu terkait kebiasaan itu tidak baik. Jadi saya harap nanti langkah kecil yang ditulis juga di sini juga itu Mas Haris terapkan kesadarannya, dan juga dicatat, dan juga ada kata-kata tadi yang di bawah ini, bahwasanya perubahan kecil yang dilakukan terus menerus bisa membawa perubahan besar dalam hidup. Itu bisa Mas Haris tanamkan kepada diri Mas Haris sendiri. Oke, mungkin cukup sekian konseling kali ini. Terima kasih telah bercerita kepada saya. Oke, jadi jalan Mas Haris. Terima kasih Mas.